Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas masih penggunaan turunan aplikasi turunan poin yang keempat, yaitu nilai maksimum dan minimum dalam interval tertutup. Ya, nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dalam interval tertutup disebut juga nilai maksimum atau minimum mutlak atau global. Jika suatu fungsi kontinu dan diferensial untuk setiap titik pada interval tertutup, ya, A sampai B, maka nilai maksimum dan minimum tersebut akan terjadi pada titik-titik stasioner yang berada pada A, B, pada interval A, B. Yang kedua, titik-titik ujung interval. Ya, titik-titik ujung interval. Itu konsepnya itu aja. Ya, ini kalau secara gambarannya seperti ini, nanti bisa lebih jelasnya di contoh soal. Ya, ini grafiknya nih, ini grafiknya nanti ada, ya. Kemudian, nah ini contohnya, ya. Nah, kita lihat langsung contohnya saja lah, ini karena lebih mudah ke contoh. Tentukanlah nilai maksimum, ya, nilai maksimum dan minimum fungsi ini nih, ya, pada interval min 2 3, ya, atau penulisan interval bisa juga seperti ini, ya. Min 2 sampai 3, artinya ujung kiri min 2, ujung kanannya 3, ya. Nah, langkah yang pertama itu adalah fungsi fx-nya diturunkan. Nah, ini, ya. X kuadrat, maaf, X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X kuadrat. Min 3X diturunkan min 3. 1 turunannya 0. Ya. Kemudian turunannya itu dibuat sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Ya. Setelah F aksen X sama dengan 0, kemudian kamu tulis turunannya tadi 3X kuadrat min 3 sama dengan 0. 3-nya bisa dikeluarin di sini. Ya, 3-nya dikeluarin. Ya, 3-nya dikeluarin. Atau bisa juga sini dibagi 3. Ya, dibagi 3. Oh, dibagi 3 kan menjadi X kuadrat, ya, min 1 sama dengan 0. Ya, boleh seperti ini. Kemudian difaktorin. Yang satu positif. Yang satu lagi negatif. Ya, yang satu lagi negatif. Ya, itu seperti ini, ya. Ya, jadi intinya difaktorin, ya. Yang ini dibagi 3, jadi hasilnya seperti ini. X kuadrat min 1 sama dengan 0, kemudian difaktorin, ya. Yang satu X plus 1, yang satu X min 3. Nanti hasilnya yang ini, ya. Ya. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Selanjutnya hitung nilai stasionernya. Ya, nilai stasionernya berarti untuk X sama dengan 1, ya, ini X sama dengan min 1, ya, substitusi ke sini. Ya, substitusi ke sini, ya, nanti dapatnya sama dengan 3. X sama dengan 1 sama, substitusi ke sini, ya, nanti dapatnya min 1, ya. Dapatlah nilai untuk F min 1 3, F1 min 1. Selanjutnya adalah hitung ujung-ujung interval. Nah, ini nih, ujung kiri dan ujung kanan. Masukkan ujung kiri dan ujung kanan ke sini. Ya, dimasukkan ujung kiri dan ujung kanan, dapat yang pertama min 1. Untuk F min 2 min 1, untuk F3 sama dengan 19. Ya, dari 4 nilai ini nih, 3 min 1 min 1 19, dibandingkan mana yang paling gede, mana yang paling kecil. Yang paling gede ini 19 disebut nilai maksimum.
Yang paling kecil min 1, ini yang disebut nilai minimum. Jadi konsepnya hanya seperti itu. Langkah yang pertama diturunin, kemudian dihitung nilai stasionernya, setelah itu ujung-ujungnya dihitung juga, kemudian dibandingkan. Nilai yang paling gede nilai maksimum, nilai yang paling kecil nilai minimum. Ya, gampang kan? Gampang dong. Lanjut kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Jika pada interval 1, min 3 fungsi fx, nah fungsi fx ini nih, ya, fungsi fx ini mencapai nilai maksimum di x sama dengan 4 dan nilai minimum, ya, x sama dengan p, maaf, x sama dengan p dan nilai minimum x sama dengan q. Tentukanlah nilai p ditambah q. Nah, langkah yang pertama pastinya diturunkan. Ya, sudah pasti diturunin karena memang konsep tuh turunan. Selanjutnya turunan buat sama dengan 0. Ya, min x oleh tambah 2x sama dengan 0. Kemudian x-nya dikeluarin, ya, sehingga menjadi x min x plus 2. Ya, nih. Jadi dari sini x-nya sama dengan 0. Dari sini x-nya sama dengan min, maaf, plus 2. Ya, jadi x sama dengan 0, x sama dengan 2. Selanjutnya intervalnya adalah 0, maaf, intervalnya adalah 1,3. Ya, ini artinya untuk 0 yang ini, 0 yang ini dia tidak termasuk karena di luar interval. Artinya apa? Yang dipakai hanya x sama dengan 2. Ya, x sama dengan 2 ini masukkan ke sini untuk menghitung nilainya. Nah, dapatlah 4/3. Ya, dapat 4/3. Kemudian yang tadi sama tadi ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya di sini 1 masukin ke sini, ya, dapat 2/3. 3, ya, masukin lagi ke sini, ya, dapat 0. Ya, dari sini kan dapat 0 di sini. Dari sini kan nilai yang paling kecil itu adalah 0. Ini nilai yang paling kecil, ya. Nilai yang paling kecil itu 0, berarti x-nya sama dengan 3. Itu berperan sebagai q. Yang paling besar itu adalah ini, ya, 4/3, berarti itu nilai maksimum. Ya, nilai maksimum didapatkan pada saat x sama dengan 2 atau dia di sini p. Ya, sesuai dengan soal yang tadi di atas. Pertanyaannya adalah nilai p tambah q. Ya, tinggal jumlahkan, p-nya 2, q-nya 3 sama dengan 5. Ya, itulah penjelasan tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.